Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat desa semua. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya salah satu pendamping lokal desa yang berada di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan sore kali ini saya akan berbincang-bincang banyak dengan tokoh masyarakat di sini, yaitu tokoh perubahan desa. Dengan Bapak siapa? Muhammad Soleh Kasun, Mas. Pak Mas Kasun. Ya. Itu Pak Mas Soleh Kasun bisa memperkenalkan singkat saja, Pak. Oke. Nama saya Muhammad Soleh Kasun. Saya asli warga desa Candisari. Kebetulan saat ini dipercaya oleh musyawarah desa untuk mendampingi desa menjadi KPMD, kader pemberdayaan masyarakat desa. Dengan SK tersebut saya dapat mendampingi masyarakat desa dari semua aspek. Demikian, Mas. Oke, Pak. Oke, Pak, untuk tema kali ini saya akan berbicara tentang penuntasan kemiskinan ekstrim, Pak. Oke. Nah, ini berarti nanti kita berbicara fokus di kemiskinan ekstrim saja, Pak. Oke. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan ke jenengan sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa tadi ya, bagaimana kondisi masyarakat di desa Candisari ini, Pak, saat ini? Oke, masyarakat desa Candisari dikatakan desa Candisari kan termasuk desa miskin sebenarnya. Ada 70% yang sudah bagi sesuai harapan, kemudian ada 30% yang di sana masih butuh perhatian, yang ada 5% yang benar-benar miskin absolut, miskin yang butuh perhatian khusus dari pemerintah desa. Itu ya, Pak. Terus yang soal selanjutnya, Pak, apakah antara warga yang nyun sewu, Ya. antara warga yang miskin dengan warga yang kaya itu ada kesenjangan nggak, Pak? Kesenjangan kalau secara real kelihatannya tidak ada, karena kebetulan gotong royong di sini masih dijiwai oleh masyarakat desa. Kemudian jiwa gotong royong inilah yang memupus kesenjangan dari si miskin dan si kaya. Secara realita kayaknya tidak ada, namun secara pendapatan mungkin masih ada, cuman tidak tampak di desa ini karena masih ada gotong royong yang masih dijiwai oleh masyarakat sini. Berarti di desa sini itu sering ya, Pak, setiap mungkin udah ada agenda seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada gotong royong Ya. untuk membersihkan selokan, masih ada ya? Gotong royongnya bisa macam-macam, Mas. Bisa kebersihan lingkungan dengan cara kerja bakti, mungkin ada sambatan masih berjalan di sini. Ada orang punya gawe masih ada saling bantu, sinoman ada macam-macam. Masih segala hal masih ada. Selama tetangga masih punya hajat, pasti masih ada gotong royong yang masih berjalan di desa ini. Terus karena tadi kan sudah diceritakan banyak itu, menurut jenengan itu awal mula jenengan mau menuntaskan kemiskinan di desa Candisari ini, Ya. itu jenengan pasti punya data ya? Ya. Nah itu jenengan punya datanya dari mana, Pak? Tahun 2011 saya memperhatikan di DTKS. Di DTKS inilah yang menjadi basis data kami untuk melakukan penyisiran dari semua potensi masalah yang ada di desa ini. Kemudian baru-baru ini sekitar tahun 2021 ada SDGs yang bisanya lebih spesifik dalam menangani data miskin absolut, data masyarakat yang kurang baik, ada data lingkungan kumuh dan lain sebagainya tercover di SDGs tersebut, sehingga kita dalam pendampingan lebih spesifik, Mas, dibanding tahun sebelumnya yang hanya bersumber pada DTKS yang kadang masih ada kerancuan di dalam DTKS tersebut. Jadi sudah dipeta-petakan Ya, ya, Pak? sudah ada pemetaan permasalahan sehingga kita lebih enak pendampingannya. Terus setelah tahu jenengan sudah ada pemetaan, sudah ada pendataan itu Ya. tadi, cara Bapak menghadapi masalah kemiskinan tadi bagaimana, Pak? Oke. Ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yang miskin absolut, yang benar-benar butuh perhatian. Kita punya data dari lewat DTKS tadi yang kemarin disisir menjadi data Simperum, data warga yang butuh perhatian
untuk bantuan bedah rumah. Ada yang benar-benar rumah sudah hampir roboh, bahkan yang roboh, ada rumah yang butuh perhatian khusus. Semuanya kita sisir menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari dana desa. Dana desa itu setiap tahun mulai dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21 rata-rata 3 rumah per tahun. Kemudian yang 22 ini alhamdulillah kita dapat 4 rumah untuk bedah rumah di seluruh desa Candisari ini. Kemudian juga ada dari APBD kabupaten, ada Banggup juga, yang semuanya berbasis data dari Simperum tadi, Mas. Jadi ada BPS juga, ada bantuan yang tahun ini ada 8 rumah yang itu ada stimulasi yang khusus diberikan kepada rumah yang benar-benar diperlukan untuk pembangunan. Ya. Oke. Kan udah ada penjelasan mengenai cara menghadapi masalah itu. Ya. Terus cara-cara yang sudah dilakukan selama ini, program pengentasan kemiskinan sesuai harapan nggak, Pak? Kalau memuaskan dan sesuai harapan memang tidak semua orang yang tapi standar ukuran pemerintah paling tidak ada program yang sudah bisa dijalankan dan sudah sesuai harapan dari pemerintah. Kalau kepuasan masyarakat, kita karena kebetulan masyarakat banyak mencari kepuasan secara spesifik memang susah. Kemudian untuk perolehan ekonomi desa itu kita ada BLT yang kemarin diwajibkan dari pemerintah pusat dikucurkan kepada masyarakat. Ada BLT, kemudian pada saat ini ada padat karya waktu itu ada, sampai sekarang juga masih diberlakukan untuk bangunan desa yang membutuhkan tenaga banyak orang. Maka kita libatkan masyarakat untuk ikut membangun desa ini dengan cara padat karya. Kemudian yang baru-baru saja kita lakukan adalah pelatihan wirausaha baru dari masyarakat desa Candisari ini. Kita kemarin mencari 16 orang untuk pelatihan wirausaha baru dengan dana dari pemerintah daerah. Alhamdulillah ini mulai merangsang masyarakat yang tanpa penghasilan sebenarnya, kemudian bisa membantu suaminya masing-masing untuk ikut mencari usaha baru, bagaimana bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Kemudian ada lagi melalui data DTKS yang dikembangkan dari DAJIS tadi, kita mencari bantuan untuk HMP, hibah air minum perdesaan, yang kemudian disalurkan kepada 210 warga desa Candisari dengan cara memberikan air bersih, dengan cara memberikan meteran untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan acuan listriknya hanya 450, rumah tidak boleh tembok, kemudian tidak boleh tingkat, tidak boleh punya mobil. Artinya basicnya benar-benar masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun ini sudah sampai ke 100%, 210 sambungan baru SR untuk Pamsimas kepada masyarakat. Itu gratis, Pak, semua? Sebenarnya gratis, cuman agar tidak terjadi kesenjangan antara sambungan yang lama dengan yang baru, maka kita memberikan sekedar dana untuk gotong royong sekitar Rp200.000. Padahal untuk pemasangan baru di sini itu 1.200.000, berarti ada selisih 1 juta yang kita berikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi. Ya, subsidi. Kalau gratis total takut terjadi kesenjangan dengan yang menyambung sebelumnya. Gitu. Ya, oke Pak. Itu kan tadi sudah dijelaskan dan program-program yang ada di desa Candisari ini. Ya. Terus pertanyaan saya yang terakhir, apakah bantuan semua itu dari BLT, RTLH, terus ada Pamsimas tadi, ya, ada yang lain itu tepat sasaran nggak Pak? Kalau karena kita berbasis pada data, maka tepat sasarannya tepat. Selama ini tepat hanya karena frekuensinya orangnya masih kurang, datanya yang dibutuhkan masih kurang, sehingga masih ada orang yang belum. Kalau tepat sasarannya tepat, karena itu bahkan sangat tepat karena berbasis data. Taruhnya untuk bedah rumah nih. Bedah rumah yang kita berikan benar-benar orang yang jompo, orang yang rumahnya hampir roboh atau bahkan roboh,
atau rumahnya yang dalam kondisi kumuh, atau rumahnya yang dalam lingkungan yang tidak mendukung, sehingga rumah tadi di pondasi, lantainya kita keraskan agar lebih tinggi, sehingga biasanya kalau banjir jemek, kalau hujan rasanya basah, tidak ada saat ini, sehingga kita tinggikan sekitar 30 cm dari tanah yang sebenarnya, sehingga sekarang masyarakat miskin di Desa Dasari alhamdulillah kalau hujan sudah tidak prihatin lagi, gitu Mas. Itu kalau presentasi Pak, presentasi karena Bapak Presiden Joko Widodo Ya. itu kan sudah mengeluarkan instruksi Ya. bahwa tahun 2024 itu angka kemiskinan ekstrim 0%. Kalau Desa Candisari itu gimana menurut Anda Pak? Kalau miskin ekstrim sendiri kan hampir sebanding dengan miskin absolut ya. Miskin absolut artinya yang sumber makanannya adalah paling enggak tiap hari bisa makan apa enggak, terus kemudian bisa membeli pakaian tiap tahun berapa kali, kemudian makan daging berapa kali. Kok kayaknya masyarakat sekarang itu yang namanya makanan tidak seperti masa kecil saya dulu. Untuk berkat aja keroyokan, sekarang kayaknya kok enggak gitu. Kemudian masalah daging juga mudah sekali diberikan. PKH datang di Desa Candisari, daging juga dipenuhi untuk masyarakat yang miskin absolut atau yang miskin setengah absolut dan lain sebagainya. Kemudian pemenuhan untuk sembakonya juga ada. Jadi kayaknya kalau sesuai dengan kata-kata dari Pak Presiden tadi hampir mendekati, walaupun kalau masalah kepuasan setiap orang punya standar masing-masing. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, teman-teman semua, tadi adalah perbincangan saya dengan Pak Mat Soleh Kasun sebagai kader perubahan di desa, KPMD tepatnya. Sampai ketemu lagi dengan saya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dulu Mas. Diminum dulu. Ya.